Wihara Satya Buddha Purnama akan melakukan puja bakti secara live streaming kembali pada hari Selasa dan Jumat. Jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi kami persilakan kepada upacarika untuk memberikan Dharma Desana. Marilah kita bersama-sama beranjali, visualisasi penghormatan kepada Yang Arya Mula Carya Lien Shen, Maha Guru kita, kepada Guru Silsila Chen Fozhong, kepada Yidam Homa pada malam ini Siti Garbha Bodhisattva, kepada Dewi Tara Peredam Wabah, kepada Dewi Yao Ci dengan Vajra Kepala Harimau, kepada para Buddha Bodhisattva Dharma Pala yang berada di altar. Om Kulu Lien Shen Siti Hom. Lien Ji Fa Shi, para Jiangshi, para Zujiao dan Sisiong Sijie yang berada di YouTube dan di Facebook. Selamat malam semuanya, terimalah salam dari saya. Namo Buddhaya. Ya. Upacara pada malam ini telah selesai sempurna. Sebelumnya terima kasih kepada Anda-Anda semua yang telah ikut mendukung, yang menonton juga mendukung, Ya, jadi saya kali ini coba sharing mengenai Siti Garbha Bodhisattva. Di dalam Sutra Agama Buddha ada disebutkan, pada saat ada yang bertanya kepada Sakyamuni Buddha, jika pada suatu saat dunia ini agama Buddha sudah mulai rancu dan Buddha Maitreya belum terlahirkan, Buddha Dharma ini, ajaran Buddha ini akan diserahkan kepada siapa? Atau di pundak siapa akan diberikan tanggung jawab? Jawaban daripada Sakyamuni Buddha adalah Siti Garbha Bodhisattva. Seperti yang kita ketahui, banyak Bodhisattva yang mempunyai prasna paling baik atau paling tinggi, yaitu Manjusri Bodhisattva. Bodhisattva yang paling welas asih, yaitu Avalokiteswara Bodhisattva. Dan Bodhisattva yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, yaitu Vajrapani. Tapi kenapa Buddha Dharma atau agama Buddha ini tidak diberikan kepada mereka semua? Maha Guru berkata, karena, coba kita ada perhatikan enggak? Di antara Bodhisattva semua yang tampil dengan bentuk ataupun seorang biksu hanya Siti Garbha Bodhisattva. Yang lainnya Bodhisattvanya semua berambut. Betul enggak? Betul enggak? Nah, jadi oleh karena itulah Sakyamuni Buddha berkata bahwa agama Buddha akan diserahkan ke pundaknya Siti Garbha Bodhisattva. Siti Garbha Bodhisattva ini memang sangat welas asih. Beliau telah terlahirkan beribu-ribu kalpa yang lalu hingga sekarang ke 6 alam ganti untuk menolong insan, ya, sehingga ada dikenal dengan Siti Garbha dengan 6 Sat Siti Garbha, 6 Siti Garbha yang berada di 6 alam ganti. Ya, Siti Garbha ini selalu dalam jelmaannya adalah sesosok manusia ataupun sesosok putri raja atau putra yang istilahnya utama adalah sangat berbakti kepada orang tuanya. Sampai di sini saya teringat di dalam karya buku Maha Guru yang berjudul Takai Pao Ku Zimen, membuka pintu gerbang mustika. Maha Guru berkata, jika kita ingin bersadana supaya cepat kontak batin, apa yang akan kita lakukan? Pilihlah idam yang sesuai dengan kamu. Nah, jadi jika Anda memilih Siti Garbha Bodhisattva sebagai idam, Anda pegang hati kamu, tanya sendiri, apakah Anda berbakti kepada orang tua?
Apakah Anda sayang kepada orang tua Anda? Ya, tidak usah jawab, Anda jawab sendiri aja. Nah, jadi kalau memang Anda ingin memilih Siti Garba sebagai idam, Anda harus mempunyai sifat yang sama dengan Siti Garba. Siti Garba Bodhisattva sifat utamanya yaitu berbakti kepada orang tua. Dan sangat welas asih sekali. Sangat welas asih sekali. Dalam bentuknya pada saat kita bersadana, ya, jadi di dalam tata cara sadana kita biasanya Maha Guru mengajarkan ada 3 yang harus kita ketahui. Ada bentuknya, ada mudranya, dan ada mantranya, dan 3-nya ini sudah ada dan harus diabhiseka. Kita baru boleh bersadana. Bentuk daripada Siti Garba Bodhisattva atau Ti Chang Wang Pusa adalah seperti yang di depan saya ini, atau ada yang memakai istilahnya mahkota Pancadayani Buddha, memegang tongkat dan memegang sebutir mutiara. Kemudian mantranya itu ada 2. Satu adalah mantra hati, yaitu Om Hahaha Wei Samoye Soha. Satunya lagi adalah Om Pelamoning Toning Soha. Mantra Om Pelamoning Toning Soha yaitu mantra yang mengikis karma tetap. Banyak orang mengatakan karma tetap tidak akan terhilangkan. Termasuk dulu Sakyamuni Buddha pernah bersabda bahwa mantra tetap, yaitu mantra yang pasti akan terjadi, tidak mungkin dihilangkan. Tetapi karena berkat Siti Garba Bodhisattva yang sangat welas asih, beliau mengajarkan satu mantra yang bisa melenyapkan karma tetap, yaitu Om Pelamoning Toning Soha. Ya, jadi 2 dari mantra ini boleh kita pakai. Kemudian yang ketiga, bentuk sudah ada, mantra sudah ada, dan mudra. Mudranya yaitu pada saat mudra Om Hahaha Wei Samoye Soha, kita akan membentuk mudra yang demikian. Dan kemudian pada saat Anda membaca Om Pelamoning Toning Soha, Anda membentuk mudra yang seakan menopang sebutir mutiara. Ya. Dan tanah yang dijanjikan oleh Siti Garba Bodhisattva berada di selatan dan dengan nama Cui Wei Jingtu. Cui Wei Jingtu. Ya. Kemudian tempat suci yang di dunia ini, tempatnya Siti Garba Bodhisattva, yaitu berada di Ciuhuasan. Ciuhuasan. Saya sharing, saya pribadi pernah mengunjungi Ciuhuasan. Dan di sana saya sangat istilahnya, saya di sana bersujud dan memohon pertobatan. Dan karena di sana itu istilahnya suasananya loh, dan kemudian auranya itu luar biasa sekali. Saya telah pernah mengunjungi Ciuhuasan. Ya, jadi Siti Garba Bodhisattva, kalau jika Anda telah diabhiseka dan Anda boleh bersadana. Cara bersadananya seperti biasa, yang awal, kemudian yang inti, dan yang sesudah atau yang sesudah inti. Yang intinya ini Anda visualisasikan. Bijaksananya yaitu Ha yang berwarna kuning, berputar, memancarkan cahaya putih, kemudian berubah menjadi Siti Garba Bodhisattva. Dan yang paling penting pada saat Anda bervisualisasi yaitu Siti Garba memegang suatu mustika yang memancarkan cahaya putih yang terang benderang. Visualisasikan cahaya putih itu memancar ke semua arwah leluhur, arwah penjerat, arwah penagih hutang, arwah janin. Kemudian visualisasikan arwah-arwah tersebut duduk di atas teratai dan melesat masuk ke mutiara yang dipegang oleh Siti Garba Bodhisattva. Dan juga boleh Anda visualisasikan mustika yang dipegang oleh Siti Garba Bodhisattva memancarkan cahaya yang terang benderang menyinari Anda semua.
Nah, memberikan adistana kepada Anda sehingga mengikis karma buruk Anda, menghilangkan penyakit di tubuh Anda. Visualisasikan cahayanya masuk ke seluruh tubuh Anda. Kemudian dari tubuh Anda keluar hawa gelap, cahaya warna kuning, kemudian binatang-binatang kecil yang berwarna hitam semua keluar dari badan semua. Itulah cara visualisasinya. Ya, jadi ingat loh, udah tahu tapi harus diabiseka dulu. Mohon Maha Guru mengabiseka jarak jauh. Anda boleh bersadana. Ya. Dan kemudian pada upacara kali ini, itu topiknya loh, kita bilang pada bulan Cengbeng. Ya, Cengbeng ini ya. Banyak orang bertanya, Cengbeng itu apa sih? Saya kira itu Cengbeng adalah tradisi orang Chinese, budaya orang Chinese. Tapi budaya yang sungguh luar biasa. Karena dengan adanya budaya ini, kita senantiasa mengingat leluhur dan kita akan berdoa untuk leluhur. Alkisah, kenapa adanya Cengbeng ini? Dan Cengbeng ini selalu jatuh pada tanggal bulan April, tanggal 5. Untuk tahun ini jadi tanggal 4. Karena bulan Maretnya, bulan Februarinya, karena bulan Maretnya ini sepertinya tanggal 31 ya. Jadi jatuhnya pada tanggal 4, yaitu kemarin. Biasanya tanggal 5. Tetap itu tidak akan berubah, tetap. Asal mula ceritanya begini, seperti yang saya ketahui, saya sharing deh. Bahwa dulu pada suatu desa, ada seorang ibu dengan anaknya. Keluarga mereka semua sudah tidak ada, tinggal seorang ibu tua beserta anaknya. Anaknya ini sangat pintar sekali sekolah atau belajar. Jadi sudah mulai meningkat dewasa, anaknya ini ke kota untuk belajar atau untuk mengikuti ujian menjadi orang pemerintahan, menjadi pejabat. Meninggalkan ibunya dan ke kota untuk ujian menjadi pejabat. Udah lewat berapa tahun ujian, telah menjadi seorang pejabat tinggi, dia pulang ke desanya. Pada saat pulang ke desa, orang tua ataupun ibunya sudah meninggal. Nah, jadi pejabat tinggi ini ingin mengetahui kuburan ibunya di mana. Jadi dia tanya kepada orang desa, karena orang desa semua tidak tahu lagi karena mereka adalah keluarga miskin, tidak ada lagi akhirnya tidak ada yang memberikan jawaban yang pasti. Akhirnya pejabat ini berpikir, bagaimana caranya? Dia menemukan satu cara. Dia memberikan uang kepada seluruh penduduk. Katanya, kalian besok semua ke kuburan. Bersihkan kuburan leluhur kalian. Kemudian taburkan kertas warna-warni ke kuburan tersebut. Dan keesok harinya seluruh penduduk desa itu karena mendapat uang, mereka laksanakan. Bersihkan kuburan leluhur, sembahyang ke sana, dan semua ditaburkan dengan kertas warna-warni. Sangat indah sekali. Cuma ada satu kuburan, karena yang tidak memiliki sanak saudara, yaitu tetap berumput gitu. Akhirnya pejabat itu bisa tahu itu adalah kuburan ibunya. Dan sejak saat itulah dikenal dengan adanya Cengbeng, yaitu kita membersihkan kuburan, sembahyang leluhur, kemudian memberikan kertas warna-warni di kuburan dengan maksud membersihkan dan berbakti kepada leluhur. Sering kita baca di sosmed ya, ada yang sering cerita begini. Untuk apa memberikan makanan yang mewah-mewah kepada leluhur, sembahyang, itu semua tahyul. Tapi pada saat orang tuanya hidup, Anda tidak berbakti. Ini sebenarnya benar sekali. Yang paling penting adalah pada saat hidup kita berbakti. Tetapi kalau pada saat hidup kita berbakti dan pada saat sudah meninggal, kita juga bisa berbakti lagi. Alangkah baiknya. Alangkah baiknya. Dan ini juga suatu momen keluarga berkumpul semua sama-sama berdoa.
Dengan adanya momen ini, keluarga berkumpul dan sama-sama ke kuburan, sama-sama berdoa untuk leluhurnya. Saya kira ini adalah hal yang sangat-sangat baik sekali. Kemudian ada lagi yang bertanya, apakah dengan membakar kertas-kertas sembahyang atau membakar rumah-rumahan, membakar uang-uangan, itu diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Saya sharing dulu dengan Anda satu cerita. Ya, hari ini boleh sharing agak lama, nggak apa-apa. Ya, ceritanya begini. Pada saat dulu saya jadi dokter, saya mempunyai seorang tetangga. Tetangga saya ini adalah satu orang keluarga yang mungkin di tempat saya praktek adalah orang yang terpandang. Suaminya meninggal. Ini atau tante ini akhirnya karena mereka adalah agama Buddha yang istilahnya yang masih lama dan mereka lebih ada lagi campur dengan Tao, ya. Jadi mereka membakar rumah-rumah, mereka sembahyang dengan mengundang yang namanya Saikong, yaitu pendeta dari Tao, untuk hadir sembahyang selama 7 hari 7 malam. Sesudah itu rumah-rumahan tersebut dibakar. Pada saat, karena tempatnya ada di pinggir jalan, kalau mau bakar di pinggir jalan nggak mungkin. Udah minta izin kepada kepala desa, akhirnya diboyonglah rumah-rumahan ini bawa ke suatu lapangan untuk dibakar. Pada saat mengangkat rumah-rumahan ini, ada seorang pembantunya kurang hati-hati, mengangkat dan kena ke sudut mobil sehingga ada robek satu lubang di rumah-rumahan itu. Kebetulan AI ataupun tante itu melihatnya. Lalu orang atau pembantunya itu udah nangis karena pembantunya ini sangat takut kepada anaknya, anak daripada tante ini. Karena takut dimarahin, dia nangis, dia bilang, AI jangan bilang ya, tante saya minta tolong jangan ngomong ke anaknya AI ya. Saya akan cepat menambal lubang ataupun rumah-rumahan yang sudah koyak tersebut. Hanya AI itu karena AI ini adalah seorang yang sangat welas asih, katanya boleh cepat ditambal. Tidak ada orang yang tahu ini, cuma AI sendiri yang tahu. Sesudah lewat setengah tahun, ceritanya saya bisa tahu gara-gara ini. Sesudah setengah tahun kemudian, suatu malam praktek saya digedor sama orang. Saya kira pasien, saya cepat turun, saya buka pintu, ternyata AI. Saya bilang, tante ada apa? Mau berobat? Dia bilang, enggak. Dokter, saya mau sharing. Oh, saya kira sharing apa? Dia cepat masuk. Dia bilang, saya baru saja dari tempat sembahyang. Karena di dalam Tao, agama Tao itu ada satu istilahnya bisa menjadi penghubung roh. Nah, jadi dia mengunjungi seorang penghubung roh. Katanya dia bertanya, coba panggil roh suaminya. Kemudian betul-betul hadir dan masuk ke tubuh penghubung roh tersebut. Lalu dia tanya, rumah yang saya berikan itu sudah terima belum? Sebelumnya AI itu berkata bahwa logat bicara orang atau penghubung roh ini benar-benar mirip sekali dengan suaminya. Dengan logat-logatnya semua pun mirip. Kemudian dia tanya, rumah yang saya bakarkan untuk kamu sudah terima belum? Jawabannya, sudah, tapi apa? Di belakangnya ada satu lubang. Saya tidak berbohong, saya di depan altar. Maksud saya mau sharing ini, bahwa semua bisa ada asalkan pikiran kamu ada. Asal pikiran kamu ada, maka dia pun ada. Dan ini AI itu cerita kepada saya, tante itu cerita kepada saya. Saya heran, nggak ada yang tahu, dia tahu bilang ada satu lubang di belakang rumahnya itu. Ya, jadi dari cerita ini Anda aja yang jawab sendiri. Bakar-bakar itu ada atau tidak? Saya belum menjawab baik atau tidak. Saya cuma mau kasih tahu ada atau tidak. Jawabannya adalah ada. Kalau jika Anda pernah membaca buku karya Mahaguru, ada salah satu buku. Di dalam salah satu artikelnya, Mahaguru menceritakan ada seseorang yang sudah meninggal. Dia mimpi naik mobil. Naik mobil, kemudian mobil bannya pecah. Kemudian akhirnya bannya pecah, dia kembali lagi. Hidup lagi dia. Dan ternyata cucunya
membakarkan mobil-mobilan yang kalau nggak salah yang bannya pecah. Jadi ini ada enggak? Ada. Semua dari mungkin bahasa Mandarinnya Yu Xing Suo Zao, Wei Xing Suo Zao. Semua berasal dari pikiran kita. Jadi ada enggak? Ada. Nah, cuman kalau bagi umat Buddha, ini bagaimana penjelasannya? Kita mengharapkan leluhur kita semua terangkat ke atas. Kenapa Anda berikan uang lagi, Anda berikan rumah-rumahan lagi, atau rumah lagi? Itu seperti yang masih tetap pikiran duniawi, sehingga mereka tetap berada di 6 alam ini. Yang kita mau adalah langsung shoot, naik ke atas, naik ke negeri Buddha. Ya, jadi ini Anda pikirkan sendiri aja, Sangse tidak ada komentar. Saya kira masing-masing ajaran ada baiknya. Semua ada baiknya. Kalau di dalam Chen Fo Zhong, kita berikan aja sutra, mantra, kemudian ada kertas-kertas sembahyang atau cinci dari Chen Fo Zhong. Tapi cinci kita adalah bentuknya adalah bentuk daripada mantra semua. Ada uang-uangan. Uang-uangan itu sebenarnya adalah untuk siapa? Apakah Anda yakin bahwa keluarga atau leluhur Anda itu pasti bisa tidak terikat lagi? Akan terlahirkan ke atas, harus langsung bebas semua, tidak terikat lagi. Jadi jika dia masih berada di alam, 6 alam ini, Anda berikan uang-uangan, Anda berikan kertas sembahyang, saya kira itu adalah hal yang baik. Jika Anda yakin semua adalah memang sudah bersadana dengan baik, saat itu Anda tidak usah berikan uang-uangan, tapi boleh berikan kertas sembahyang yang berisi mantra. Jadi mantra dengan sutra lebih penting bagi dia. Ya, jadi ini Anda pikirkan aja sendiri, boleh atau tidak. Saya udah sering-sering memberikan jawaban yang demikian. Ya, ini ada satu lagi yang bertanya, kalau fahui atau kebaktian dari live streaming boleh dengan rebahan di kamar dan sambil visualisasi, apa boleh? Jawabannya tergantung kamu. Saya selalu bilang agama Buddha itu, kamu berbuat A, kamu mendapatkan A. Kamu berbuat B, kamu mendapatkan B. Kamu rebah-rebahan, santai-santai, apakah visualisasi kamu itu mantap? Yang kamu dapatkan ya yang kira-kira rebah-rebahan, santai-santai aja. Tapi jika Anda beranjali, Anda mengikuti semua acara ataupun tata caranya dengan baik, dan Anda visualisasi juga, tentu hasil yang Anda dapatkan pasti lebih baik. Ya, saya kembali lagi kepada Anda, boleh atau tidak tergantung Anda. Anda mau baik atau kurang baik, itu kan ada A, B, C, D. Agama Buddha itu selalu berpulang kepada Anda. Anda berbuat baik, berbuat A, Anda akan dapat hasilnya A. Anda berbuat B, hasilnya akan B. Ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak, itu cukup itu aja. Ya, saya kira untuk malam ini ya sadana saya mengenai idam daripada Siti Garba Bodhisattva, saya kira cukup sampai di sini. Cuma jangan lupa tetap bersadana tara peredam wabah dan sadana fajra kepala harimau. Ya, ini karena semua untuk meredam wabah COVID-19. Seperti kita ketahui di dunia ini sekarang wabahnya sudah sangat mengganas. Apalagi yang di Indonesia juga. Jadi Susyung Sucie, tolonglah kita bahu-membahu, stay at home. Kalau tidak ada penting, tidak usah keluar, di rumah aja. Banyak orang tidak mengerti, masih tetap keluar, masih tetap himpit-himpitan. Di medsos banyak mengenai pengetahuan tentang COVID-19. Misalnya kita harus selalu pakai masker, kemudian cuci tangan. Saya kira itu hal-hal yang baik sekali. Dan bagi Anda yang di rumah, selain bersadana, jangan lupa Anda juga bacalah buku-buku karya
Master Senyen Lu atau Maha Guru kita, itu akan menambah pengetahuan Anda. Jika Anda telah selesai baca semua, tidak ada lagi buku yang Anda baca, Anda boleh ke kembali lagi ke ini, www.tbboyet.org/ind, maksudnya bahasa Indonesia, karena semua buku karangan Maha Guru yang telah kita diterjemahin oleh Eka Pelita ada di website ini. Kemudian di website ini juga banyak mengenai cerita-cerita Maha Guru, kemudian ada banyak animasi, bagaimana cara bersadana, kemudian ada lagi bahwa berisi Dharma Desana dari Maha Guru yang paling update. Yang paling update ya. Jadi boleh Anda menjadi anggota daripada TB Poyet dan tidak dikutip bayaran. Saya harap Anda semua boleh bergabung ke sini. Ya. Kemudian ada pesan sponsor. Oh, saya ingatkan lagi, besok pagi jam 5 ya, jam WIB ini ya, waktu Indonesia bagian barat jam 5, itu sama dengan di Seattle hari Minggu jam 3 sore hari. Ada satu upacara yang dipimpin oleh Maha Guru kita, yaitu upacara daripada Shipei Guan Yin, yaitu Avalokitesvara berlengan 4. Ya, Anda boleh mengikutinya. Saya kira kapan lagi ada Maha Guru kita memimpin upacara, kita boleh ikut beranjali sambil ikut bervisualisasi. Pada hari ini jam 10 pagi WIB kita juga menerima Dharma Desana dari Maha Guru yang berada di Seattle. Maha Guru berkata beliau sangat rindu kepada kita semua. Maha Guru kita seorang Buddha. Dia paling sayang dengan murid-muridnya. Dia selalu bersadana dan limpahkan jasa untuk kita-kita semua. Jadi Shushung Shijie, kita ikutin upacaranya, kita juga bersadana, limpahkan jasa untuk Maha Guru kita, untuk Buddha kita, agar Buddha kita ini senantiasa sehat, memutar roda cakra, menetap di dunia, dan agar senantiasa bisa memimpin Chen Fozhong, memimpin kita semua, dan bisa mengajarkan sadana-sadana tantrayana Chen Fozhong dengan lebih banyak lagi. Ya, jangan lupa besok pagi jam 5. Ya, saya harap Anda semua boleh nonton di YouTube secara live streaming. Ya. Terakhirnya saya ucapkan terima kasih. Ada lagi pesan sponsor. Katanya besok adalah Cap Go. Ya, besok Cap Go ada besok atau lusa? Lihat dulu baik-baik. Besok adalah Cap Go, jadi ada kebaktian. Jadi ada live juga. Besok ada live juga. Jadi ini stay at home-nya ini kita semua sibuk. Kita semua sibuk tiap hari juga saya tiap hari juga harus hadir di sini beserta ini Lianqi fase yang paling keai, dia pun akan ada di sini. Jadi besok jam 8 kita akan lakukan kebaktian bersama. Saya harap Anda semua bisa mengikutinya. Dan Selasa juga ada. Cap Go-nya Selasa? Enggak. Selasa tuh. Syukurlah kita boleh istirahat. Itu ada yang jawab sih ya. Soalnya kita di sini enggak ada, ini pada rancu karena udah pada stres semua. Semua dari tadi pagi muncul di sini masing-masing kerja. Saya sama Lianqi pun sibuk. Anwei sembahyang semua, baca mantra sana sini. Saya dari pagi sama Lianqi udah sibuk. Mereka yang ngurus komputer juga sibuk. Jadi Cap Go-nya pas Selasa. Pas dong kita sama-sama kebaktian.
yaitu tara peredam wabah. Jangan lupa Anda semua harus mengikutinya dari rumah. Om Mani Padme Hum. Terima kasih Syekh kepada Acarya Lin Chu Sangsi yang telah memberikan Dharma Desana. Marilah kita bersama-sama melakukan visualisasi namaskara. 恭请上师带领大众做观想大礼拜，礼拜典礼是佛是方佛，Om Hum 观想礼拜。2拜诸菩萨，Om Hum 观想礼拜。3拜护法金刚，Om Hum 观想礼拜。是平等一起手。谢谢上师，谢谢法师，谢谢讲师助教，谢谢大家网络上的同门。Terima kasih kepada semua umat sedharma yang telah menyaksikan live streaming ini. Terima kasih. Dan kita sampai jumpa di hari Selasa dengan live streaming yang sama. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan aja nanti live chat di komen seperti tadi. Nanti kita akan langsung minta Sangse menjawab semua pertanyaan Anda. Karena live streaming seperti ini lebih enak karena ada interaksi Q&A ya. Terima kasih dan selamat menikmati lagu secara Buddhis yang saya akan putarkan malam ini. Yaitu kita akan tetap memutarkan lagu Mahamula Acarya yaitu mantra dari Padma Kumara. Terima kasih. So